Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat GKA Gloria Surabaya. Kami menyambut dengan bersuka cita bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam channel ini. Kami berharap Bapak Ibu boleh memperoleh banyak berkat rohani melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui doa yang dinaikkan. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Kuwoso dari GII Hok Im Tong, Surabaya. Terima kasih untuk pelayanan dari beliau. Dan pada hari ini pula kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Kiranya dengan memperingati turunnya Roh Kudus di dalam hati dan jiwa kita, pikiran kita, boleh menggugah hati kita, boleh menuntun kita untuk hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita akan mulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia menjaga dan menopang ciptaannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memasuki ibadah pada hari ini. Kita mau mempersembahkan puji-pujian bagi Allah Tritunggal. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dia berdiam dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan dan serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Mari bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara-saudari terkasih, mari persiapkan hati menghampiri hadirat Allah. Mari kita mengundang Roh Kudus bertahta, menguasai, memenuhi hati dan pikiran kita. Mari melalui setiap pujian, setiap lirik kata, kita naikkan syukur dan sembah hanya bagi Allah, Bapa yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi bernyanyilah bagi Allah. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Biarlah dalam Tuhan nama Allah dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja.
akan dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Hanya Kau ya Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Rajaku, Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Naikkan segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang sangat baik, kami mengucap syukur atas satu hari lagi yang begitu indah yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Pada kesempatan yang berharga ini, kami rindu ya Bapa untuk datang, menyembah, mendekat kepada Engkau. Kami rindu ya Bapa, Roh Kudus memenuhi kami dengan kehadiran dan kuasa-Mu. Kami rindu ya Bapa, merasakan sentuhan kasih-Mu. Dengan apakah kami dapat membalas segenap kasih-Mu? Kami manusia berdosa yang sungguh tidak layak. Betapa kami bersyukur, berterima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur, berterima kasih atas Roh Kudus yang Engkau curahkan, menemani, menolong di sepanjang hidup kami. Kami tak bisa hidup tanpa kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa, terimalah ibadah kami pada hari ini. Terimalah sembah dan syukur kami. Terimalah doa yang kami naikkan hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau Allah kami satu-satunya. Bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengarlah berita anugerah pada hari ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengajak kita menaikkan pujian ini dengan penuh semangat. Biarlah api kemuliaan Tuhan membakar semangat setiap kita untuk menjadi saksi-saksi. Dengarkanlah suara nabi bagi semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi bagi semua umatnya, gereja Tuhan bersatu.
nyanyikan sekali lagi lagu. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya, meja Tuhan bersatu menatap panjang. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Mari kita membawa segala pergumulan hidup kita di dalam doa, karena hanya di dalam Yesuslah letak kekuatan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap setia menopangku. Berseru berharap Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah dalam upaya pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberi hikmat bijaksana serta memimpin segala sesuatunya sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami juga tak lupa berdoa bagi rekan-rekan kami, khususnya jemaat GKA Gloria yang saat ini tengah berada dalam kesulitan dan pergumulan hidup. Apakah itu berkaitan dengan ekonomi, pekerjaan, keluarga, maupun kesehatan. Bapa, di tengah keadaan yang sulit ini, biarlah setiap kami boleh tetap memandang dan bersandar kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami seorang diri. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa, Tuhan akan memberikan kami kekuatan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami mau menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan umat Kristen di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita mengangkat pujian ini sebagai doa dan seruan hati kita di hadapan Tuhan.
jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Segala dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang kuat selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Karena yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami umat-Mu. Kami siap untuk mendengar. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk semakin belajar dengan rendah hati, memberi hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah seluruh pemberitaan ini hanyalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perikop firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang tidak hanya membaca dan merenungkan, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Galatia ini memiliki latar belakang bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan kemarahannya karena ada orang yang menyesatkan jemaat Galatia. Mereka harus hidup mengikuti hukum Taurat agar bisa menjadi anak-anak Allah. Hal tersebut dikecam oleh Paulus dengan keras. Dia dengan wibawa otoritasnya sebagai seorang rasul yang diutus dan dipilih Kristus menekankan akan bahaya hidup secara legalistik dan bukan hidup berdasarkan iman. Salah satu dampak daripada sikap legalistik ini adalah banyak terjadinya konflik horizontal antar jemaat. Karena sikap legalistik ini menjebak daripada jemaat untuk gagal fokus yang seharusnya fokusnya lebih kepada mengasihi orangnya atau manusianya, sehingga menjadi terjebak lebih mengasihi peraturan dan hukumnya dan melupakan yang utama, mengasihi sesamanya. Paulus sangat tegas mengatakan inti sejati daripada hakikat utama hukum Taurat justru terbukti dari apakah kita sungguh mengasihi Tuhan dan sesama kita, dan bukan sebaliknya menjadikan hukum Taurat alat untuk menekan apalagi menjatuhkan sesama. Salah satu ayat yang memvalidasi hal ini itu dapat dilihat daripada konteks perikop firman Tuhan hari ini. Satu ayat sebelumnya dalam ayat yang ke-14 dan juga 15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalimat keras lainnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga tertulis di dalam bagian pasal 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi jelas konteks latar belakang daripada perikop firman Tuhan kita pada hari ini di dalam Galatia 5 ini merupakan suatu upaya Rasul Paulus untuk melawan cara hidup legalistik. Dan bagaimana untuk melawan cara hidup legalistik itu kembali kepada pengajaran yang sejati, yaitu hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga di dalam ayat yang ke-16 Paulus menyatakan apa yang menjadi inti maksudnya. Dicatat, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Paulus mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya hiduplah oleh Roh di sini? Untuk memahami hiduplah oleh Roh ini, kita perlu memahami konteks kontainer secara real daripada hiduplah oleh Roh ini. Sebab perintah hiduplah oleh Roh ini bukanlah perintah yang harus dilakukan nanti kalau kita sudah di surga. Tetapi Rasul Paulus menekankan justru saat ini, saat sekarang ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup memberi diri dipimpin oleh Roh. Dan tentu kita menyadari ini memiliki sebuah kesulitan tersendiri. Apa kesulitannya? Dr. Stephen Lawson, seorang Bible expositor internasional, pernah memberikan sebuah pengantar daripada sebuah buku Spiritual Warfare, A Biblical and Balanced Perspective. Dia mengatakan bahwa orang Kristen hidup di dunia ini bukan berada di dalam konteks taman bermain atau playground, tetapi kita berada di dalam konteks medan pertempuran atau battlefield. Sayangnya fakta ini seringkali disepelekan oleh banyak orang percaya, bahkan dilupakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari hal ini. Ketika kita
mau berusaha hidup lebih dekat kepada Tuhan, justru hal itu akan membawa kita lebih dekat kepada front line daripada ketegangan, daripada konflik iman di dalam dunia ini. Dr. Stephen Lawson mengatakan bahwa di dalam medan pertempuran, di dalam battlefield itu kita paling tidak memiliki 3 musuh yang tidak terelakkan sampai akhir hayat kita. Musuh yang pertama, the flesh, kedagingan kita. Flesh, kedagingan kita. Natur hidup kita yang lama. Yang kedua adalah the world, dunia ini dengan segala sistem dan pola hidup yang jahat yang telah dikorupsi oleh dosa. Dan yang ketiga, the devil, si jahat itu, the fallen angel, malaikat yang telah jatuh itu. Dialah penguasa dari kerajaan kegelapan, the kingdom of darkness. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bercermin dari ketiga musuh yang tidak terelakkan ini, yang kita harus hadapi sampai hayat hidup kita. Izinkanlah saya mengajak kita untuk melihat secara proporsional daripada konteks dan kontainer perintah hiduplah oleh roh. Pertama, hiduplah oleh roh bukan berarti konteks kehidupan kita tidak ada lagi eksistensi daripada keinginan daging kita atau flesh kita. Kedua, hiduplah oleh roh bukan berarti kita di dalam konteks sudah tidak lagi bisa dipengaruhi oleh sistem ataupun pola pikir dunia yang sudah terkorupsi oleh dosa, the world. Dan yang ketiga, hiduplah oleh roh bukan berarti konteks kehidupan kita seperti kita punya perisai anti peluru yang kebal terhadap segala serangan ataupun spiritual attack daripada si jahat, the devil. Mari kita akan coba masuk detail satu demi satu. Yang pertama, hiduplah oleh roh bukan berarti konteks hidup kita sudah tidak ada lagi eksistensi keinginan daging. Hal ini tercatat di dalam ayat berikutnya. Setelah dia mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Oh, Paulus sadar diri bahwa selama masih hidup di dunia ini, kita masih hidup di dalam ketegangan. Antara manusia lama kita dengan manusia baru kita. Antara keinginan daging kita dengan keinginan roh kita. Dan dikatakan firman Tuhan keduanya memang bertentangan. Sehingga setiap kali kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Paulus juga menulis dalam surat Roma pasal yang ke-7 akan fakta ketegangan ini. Selama kita masih hidup di dalam tubuh ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang berbuat, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang perlu kita pahami di sini. Perintah hiduplah oleh roh harus dicermati, harus dilihat di dalam konteks kehidupan di mana kita masih memiliki musuh yang tidak terelakkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yaitu kita masih harus sadar ada eksistensi keinginan daging, yaitu manusia lama kita yang masih melekat di dalam diri kita. Yang kedua, hiduplah oleh roh bukan berarti konteks kehidupan kita sudah tidak bisa dipengaruhi lagi oleh sistem dunia atau pola pikir dunia yang kacau terkorupsi oleh dosa, the world. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 Rasul Paulus mengingatkan kita semua akan bahaya eksistensi dari hadirnya ilah zaman ini. Yang begitu kuat pengaruhnya membutakan mata, pikiran hati manusia untuk melihat cahaya kebenaran Injil Kristus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 12 ayat 1 mengingatkan akan bahaya ragi daripada orang Farisi yang mana dalam hal ini bekerja dengan begitu halus tanpa disadari.
Seperti cara bekerja ragi pada adonan yang berusaha untuk menyesatkan, mempengaruhi dan menguasai pola pikir manusia. Dan benar saja, salah satu contohnya adalah jemaat Galatia sendiri, di mana kita sudah lihat Rasul Paulus marah kepada mereka yang tidak bersikap hati-hati, sehingga akhirnya disesatkan dan dipengaruhi oleh pola pikir legalistik. Jadi kita perlu menyadari bahwa ada kenyataan musuh kita yang kedua yang tidak terelakkan sepanjang kehidupan kita, yaitu ilah zaman ini, di dunia ini. Selama kita masih hidup di dalam kontainer dunia yang berdosa ini, maka kita tidak lepas daripada pengaruh. Dan mungkin pengaruh itu secara halus, seperti ragi yang menyusup di dalam pemikiran dan bisa menyesatkan, bahkan akhirnya membinasakan. Dan yang ketiga, hiduplah oleh roh bukan berarti konteks hidup kita kebal terhadap serangan si jahat atau the devil. Tidak ada satu orang pun yang kebal dari serangan si jahat. Ingatlah hal itu. Bahkan seorang pendeta, tokoh agama sekalipun justru seringkali menjadi sasaran utama untuk dijatuhkan oleh si jahat. Sebab sangat efektif dampak negatif kehancurannya bagi umat Tuhan. 2 Petrus pasal 5 ayat 8 mengingatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lukas 4 ayat 13 memberikan kepada kita catatan jelas bagaimana cara si iblis bekerja. Dia tidak pernah mengenal lelah. Dia tidak menyerah untuk mencari waktu yang lebih tepat untuk menjatuhkan kita ketika kita sedang lengah. Dicatat bahkan iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara hidup oleh roh, kita diingatkan apa yang disampaikan oleh Dr. Stephen Lawson ini. Bahwa kita berada dalam konteks hidup bukan seperti sebuah playground, tetapi sebuah battlefield. Yang itu artinya bahwa kita sedang berjuang di dalamnya untuk hidup dipimpin oleh roh. Tentu hal ini saya sampaikan bukan mengawali khotbah kita dengan nada yang sangat pesimis, sehingga kita menjadi sendu di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tapi sebaliknya saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita solusinya. Solusinya. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh roh. Solusi yang pertama adalah sadar diri. Kita harus sadar diri. Kita harus menerima kondisi kita sebagai manusia yang rapuh. Kita harus menyadari dengan rendah hati kita adalah orang yang fragile, yang lemah. Dan jangan berpikir bahwa kita tidak akan jatuh di dalam kedagingan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal itu bukan maya. Perbuatan daging itu nyata. Bukan halusinasi. Tetapi ada sebuah tensi, ada sebuah tension. Ada satu ketegangan. Dan setelah Paulus melis semua perbuatan daging itu, saudara perhatikan dalam ayat 21. Diakhiri dengan kalimat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Bahwa semuanya ini adalah nyata. Dan janganlah kita hidup terjebak terus di dalamnya. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hal itu begitu serius disampaikan kepada kita dengan sebuah nada warning kepada kita. Bahwa kita harus sadar diri bahwa perbuatan daging itu nyata. Saya selalu ingat bahwa lampu traffic light itu bekerja kalau normal itu ada 3 warna. Warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Kalau kerjanya normal, tidak pernah lampu hijau tiba-tiba loncat menjadi lampu merah. Sebaliknya lampu merah loncat menjadi lampu hijau. Tetapi di tengah-tengah ada lampu kuning. Apa arti lampu kuning itu? Lampu kuning itu artinya lampu warning. Jikalau lampu hijau mau pindah ke lampu merah, maka ada lampu kuning. Lampu kuning ini diharapkan apa? Kita perlu berhati-hati.
Ketika hijau kita jalan. Kemudian lampu kuning itu artinya dia memberikan warning. Kita harus berhati-hati dan segera bersiap-siap untuk ngerem dan berhenti di lampu merah. Bukan sebaliknya saudara, lampu kuning artinya tancap gas sekencang-kencangnya agar kita bisa lolos. Ini sangat berbahaya sekali. Jika nanti terjadi kecelakaan gara-gara ini, jangan kita salahkan siapa-siapa karena diri kita sendirilah yang bersikap salah. Ada seorang teolog yang pernah menganalisa Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 yang mengatakan bahwa kita tidak bisa excuse karena kita sebenarnya cukup waktu untuk siap-siap ngerem. Ada lampu kuning, ada lampu warning yang diberikan dalam kehidupan kita sebelum pada akhirnya kita jatuh mati di dalam dosa. Kalau kita perhatikan Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15 dikatakan dimulai dari tahap yang satu, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Setelah dicobai kemudian dia diseret olehnya, tahap yang kedua. Kemudian setelah diseret tahap yang ketiga, kalau dia masih mau dia dipikat olehnya. Setelah dia dipikat, maka kalau dia masih membiarkan dirinya tidak peduli pada warning, dia masuk pada tahap yang keempat, maka keinginan itu dibuahi. Kalau keinginan itu dibuahi dan dia masih izinkan dan tidak peduli dengan warning itu, dia masuk ke dalam tahap yang kelima, maka ia melahirkan dosa. Kemudian masuk dalam tahap yang keenam, dosa itu apabila sudah matang, baru masuk kepada tahap yang ketujuh, ia melahirkan maut. Intinya, solusi yang pertama, jikalau kita telah mendengar nasihat daripada Paulus, kita perlu satu hal, yaitu sadar diri. Kita harus sadar diri, kita harus melihat dan terima kondisi bahwa kita, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, kita tetap ada manusia yang rapuh, manusia yang fragile, manusia yang bisa terjebak di dalam godaan kedagingan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus terus mewarning murid-muridnya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi tidak hanya berhenti sampai sadar diri. Paulus melanjutkan nasihat rohaninya dengan memberikan solusi yang kedua. Selain kita harus sadar diri, kita aware terhadap warning itu, maka kita juga harus pasrah diri. Kita harus memiliki hati yang lembut sebagai tawanan roh untuk memasrahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kita lembut hati sebagai tawanan roh, kita akan lebih mudah dipimpin oleh roh. Dan ini adalah sebuah pilihan kita. Dari mana kita tahu? Ayat 18 mengatakannya. Akan tetapi jikalau, sekali lagi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jikalau kamu mau memberi dirimu dipimpin oleh roh, ini ada sebuah pilihan. Bisa juga tidak, tapi jikalau engkau mengambil keputusan dengan lembut hati memberi dirimu sepenuhnya dipimpin oleh roh dan tidak mengeraskan hati, menyerahkan seluruh kemudi mobil kehidupanmu kepada Roh Kudus. Dan memang ini bukan satu hal yang mudah, memerlukan satu iman yang penuh, maka kita akan mendapatkan akan kemenangan itu. Memang sikap iman yang penuh ini diperlukan di sini. Karena apa? Kita perlu melepaskan. Kita perlu melepaskan kemudi itu dan menyerahkan kemudi itu sepenuhnya kepada roh. Sehingga pada akhirnya baru di dalam ayat selanjutnya dikatakan engkau bisa menghasilkan buah roh. Akan ada kasih. Akan ada sukacita. Akan ada damai sejahtera. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tetapi hasil itu hanya akan muncul ketika kita pasrah diri. Menyerahkan kontrol diri kita sepenuhnya. Berpindah. Kemudinya diserahkan kepada Roh Kudus. Bukan separuh-separuh. Karena bayangkan jika sebuah kemudi mobil dipegang oleh dua orang separuh-separuh. Itu bisa kacau. Tetapi kita sepenuhnya melepaskan. Kita pasrah pada pimpinannya. Maka kita pasti akan mendapatkannya. Jadi balik lagi kepada prinsip. Melepaskan untuk mendapatkan. Hal ini bukan cuma teori. Ketika Paulus mengatakan hal ini di dalam surat Galatia. Tapi dia sungguh mempraktekannya. Paulus sebagai role model. Dia sendiri memilih untuk memasrahkan dirinya sebagai tawanan roh. Dan dicatat dalam Kisah Rasul 20 ayat 22. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku siap pergi ke Yerusalem.
Total surrender. Penyerahan total adalah kunci solusi yang kedua yang penting. Selain tentunya yang pertama, kita jangan sok pandang enteng akan eksistensi kedagingan kita yang masih ada. Jangan kita merasa gampang untuk menghakimi orang lain, merasa diri lebih hebat, lebih kuat, lebih imun, lebih kebal terhadap godaan dosa. Tetapi yang kedua, kita hanya bisa sanggup melawan hukum daging ini dengan hukum roh. Di mana kita belajar untuk melepaskan kemudi di hidup kita kepada roh. Tidak separuh-separuh, tapi sepenuhnya. Baru kita bisa menghasilkan kemenangan. Baru kemudian muncul buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Sehingga kita bisa dikenal sebagai anak Tuhan yang berbuah. Lalu solusi terakhir yang ketiga, setelah sadar diri, pasrah diri, maka solusi yang ketiga adalah latih diri. Kita terus perlu melatih diri kita. Melatih untuk apa? Menyangkal diri dari hari ke hari. Dari mana kita mendapatkan kesimpulan? Paulus menekankan dalam ayat yang ke-24. Mari kita lihat teks kita kembali bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Dan untuk menjadi milik Kristus kita harus menyalipkan daging dan segala hawa nafsu kita. Tentu ini bukan sesuatu hal yang mudah. Untuk terus menyangkal diri, untuk terus memikul salib dan mengikut dia tiap-tiap hari. Bila kita lihat konteksnya, pasal 5 ini sebenarnya Paulus sedang menekankan tentang tema kemerdekaan. Kemerdekaan seorang Kristen sebagai milik Kristus. Kristus sudah mati, dia sudah bangkit. Dia sebenarnya memberikan kepada kita kemerdekaan. Jaminan kemenangan, merdeka daripada belenggu dosa. Jadi kita diminta fokus pada kemenangan Kristus, bukan kekalahan. Jadi saya tadi mengatakan bahwa kalau saya memulai dengan sebuah fakta kita punya musuh yang tidak terelakkan. Saya bukan mau menekankan betapa sendu dan pesimisnya hidup kita sebagai orang percaya. Tapi saya menekankan konteks besarnya. Paulus mau mengatakan kalaupun ada musuh yang ada. Itu ada kedagingan kita, ada dunia kita, ada si jahat yang eksistensinya ada. Di mana kita perlu sadari. Tetapi kita perlu sadari juga lebih dalam lagi. Karya Kristus dan kemenangannya itu telah menjadi jaminan bagi kita untuk hidup menghasilkan buah roh. Jikalau fokus kita kepada salib Kristus itu, maka Paulus mengatakan kita akan hidup dengan penuh penyerahan dan pasrah diri. Dalam Galatia pasal yang kedua 20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, perhatikan, hidupku yang sekarang aku hidupi di dalam daging, masih dalam kontainer daging ini, aku hidupi oleh iman kepada anak Allah. Yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan untuk hidup dengan iman kepada anak Allah ini, kita sudah diingatkan poin kita untuk belajar sepenuhnya pasrah diri. Belajar untuk terus beriman. Untuk melepaskan kemudi kita kepada Roh Kudus. Sehingga kita mendapatkan kemenangan iman. Apa yang kita lepaskan? Sebenarnya yang kita lepaskan adalah ego kita. Untuk melatih menyangkal diri kita. Untuk terus menyangkali diri kita. Ada sebuah proses perjalanan iman yang terus menerus. Sehingga kalau saudara melihat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, hidup oleh roh, itu ada diterjemahkan walking in the spirit. Berjalan terus menerus. Berjalan terus menerus setiap hari melatih diri setiap hari, melatih diri untuk dipimpin oleh roh. Melatih diri dipimpin oleh roh dalam bentuk apa konkretnya? Salah satunya paling sederhana, berdoa. Membangun relasi dengan Tuhan untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus. Richard Foster, penulis satu buku klasik, Celebration of Discipline, yang mungkin saya percaya Bapak Ibu pernah mendengarkannya, mengingatkan kita perlu melatih otot-otot rohani kita. Terbiasa untuk disiplin melakukan sebuah relasi dengan Tuhan. Disiplin berdoa untuk melawan kedagingan kita. Beliau mengatakan kita tidak akan pernah punya motif yang cukup murni, cukup baik, cukup berpengetahuan untuk bisa berdoa dengan benar. Namun hal-hal itu tidak akan terselesaikan dengan sendirinya ketika kita memaksa diri kita.
Memaksa diri kita untuk mulai mencoba berdoa. Dan itu merupakan sebuah latihan diri yang tidak bisa dihindarkan. Seorang teolog, Dallas Willard, pernah berkata, doa sebagai sebuah disiplin memiliki kekuatan terbesar dalam memperkuat langkah rohani kita. Tetapi hanya ketika kita mau belajar untuk memaksa diri kita dengan belajar disiplin untuk terus berdoa. Cara belajar berdoa adalah dengan berdoa. Terlihat simpel bukan? Iya, terlihat simpel, tetapi tidak mudah. Tidak mudah. Untuk terus konsisten berdoa, kita membutuhkan untuk menyangkal diri kita. Karena kalau kita mengikuti keinginan daging kita akan malas berdoa. Berdoa adalah sesuatu upaya kita harus melawan keinginan daging kita. Untuk bergantung kepada Tuhan, menyerahkan kemudi itu. Karena secara kedagingan, kita pasti akan menunjukkan bahwa diri kita lah, ego kita lah yang harus memegang kemudi kehidupan kita. Tetapi dengan berdoa, kita belajar untuk melawan ketiga musuh yang tidak terelakkan itu. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Dengan kata lain, tema khotbah kita hari ini, yaitu untuk berjalan oleh roh. Berjalan dipimpin oleh roh, membutuhkan satu kata, konsistensi. Konsistensi melatih diri. Konsistensi memaksa diri. Konsistensi untuk terus menyangkal diri. Dan ini adalah solusi yang ketiga. Setelah tentu kita melakukan solusi yang kedua, yaitu bukan dengan kekuatan diri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita pasrah diri. Nah, setelah kita pasrah diri, baru kita jalani untuk konsistensi melatih diri semakin serupa dengan Kristus. Sebagai kesimpulan, mari kita sadar diri. Mari kita pasrah diri. Mari kita latih diri. Untuk menjalani hidup berkemenangan di tengah dunia yang sementara ini. Dengan hidup dipimpin sepenuh-penuhnya, bukan separuh-paruhnya, oleh Roh Allah. Dia yang sanggup memegang kemudi kehidupan kita untuk memimpin kepada pengalaman kemenangan iman. Melawan tiga musuh kita yang tidak terelakkan di sepanjang hidup kita. Kedagingan kita, the flesh. Sistem ilah zaman dunia ini yang terkorupsi oleh dosa, the world. Dan juga melawan the devil, setan itu sendiri, sang penghulu kerajaan angkasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, boleh kembali memiliki hati yang sungguh Tuhan, menyadari diri, bahwa diri mereka bukanlah pribadi yang kuat, yang hebat, tetapi pribadi yang fragile, yang dengan sadar diri menyadari untuk senantiasa perlu aware, mendengarkan warning-warning, lampu-lampu kuning kehidupan yang membuat mereka bisa terjebak di dalam dosa. Tuhan, biarlah umat-Mu juga Tuhan belajar untuk memiliki kelembutan hati, melepaskan kemudi untuk mendapatkan pimpinan Roh Kudus, belajar untuk lembut hati menjadi tawanan roh sehingga bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Dan tolonglah Tuhan umat-Mu untuk belajar tidak hanya diam kepada tahap yang kedua, tapi lanjut kepada tahap yang ketiga untuk secara konsisten melatih diri untuk terus menyangkal diri. Memiliki suatu disiplin rohani berdoa, bergantung penuh kepada Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, umat-Mu bisa menjadi umat pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk melaksanakan perintah ini, untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari bersama kita mempersiapkan hati memberikan persembahan. Bapak Ibu saudara dapat memberikan persembahan dengan scan kode QRIS yang tersedia pada layar, ataupun persembahan dapat ditransfer pada rekening gereja masing-masing. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini sekali lagi diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar ya Tuhan, bahwa apa yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Namun biarlah persembahan yang kami berikan dengan hati sukacita ini, boleh Tuhan pakai melalui tangan-tangan para majelis dan pengurus gereja untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita membuka hati kita
dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah perkenanannya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Doa teduh kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafas